Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pasti baik kan ya? Semoga kita semua selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya, Mela Agustina, pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem bertidaksamaan linier dua variabel. Setiap kalian belajar matematika, pasti kalian selalu bertanya pada bapak atau ibu guru kalian, buat apa sih bu, pak, belajar matematika? Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa sih kalian harus belajar sistem bertidaksamaan linier dua variabel? Yuk, sebelum itu kita saksikan dulu cerita berikut ini. Hai Pin, lagi ngapain nih? Oh, ini jadinya agenda kita adalah latihan bar. Nah, terus nantinya guna buat kita berkegiatan di alam juga. Nah, jadi sekarang kan banyak nih kasus orang yang hilang gunung. Nah, jadi misalkan sekarang ada kasus korban tersesat di gunung, kayak misalnya Semarang itu, kondisi terakhir korban melewati di pos Bayangan 2. Ini korban 2. Nah, terus khususkan di sekitaran di koordinatan PEN 7.29,109.98. Nah, terus untuk itu daerah pencarian di pos Bayangan 2 dihususkan di dalam area di antara pos Bayangan 2, pos Bayangan 3, dan juga jalur naga. Nah, jangan sampai keluar dari area itu. Kita coba ya, anggap saja itu adalah kemudian kamu coba berjalan mencari korban di area yang sudah ditentukan tadi. Oke? Hati-hati ya, Ben. Matematika dibenci dan dicinta. Kak Fis, saya udah di titik koordinat ini nih. Wah, rasanya kamu sudah terlalu jauh Pin dari daerah pencarian. Ayo segera kembali. Oh, banyak banget Kak. Daerah saya pada pembelajaran matematika. Yuk kita pelajari. Ayo Kak, siap. Dari cerita sebelumnya, kalian sudah menyaksikan ya, apa sih kegunaan dari sistem bertidaksamaan linier dua variabel? Ya benar, salah satunya adalah untuk ilmu navigasi, yaitu untuk operasi SAR ketika menentukan daerah pencarian suatu korban. Kemudian untuk penerbangan pesawat ya. Nah, selain itu, sistem bertidaksamaan linier dua variabel juga sering digunakan untuk di bidang ekonomi. Salah satunya adalah ketika kalian menentukan pendapatan maksimum atau juga pengeluaran minimum. Pada kesempatan kali ini, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem bertidaksamaan linier dua variabel. Dan untuk kompetensi yang akan dicapai, bisa kalian lihat di sebagai berikut. Nah, sebelum kita menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem bertidaksamaan linier dua variabel, yuk kita ingat-ingat dulu ya pelajaran zaman kalian SMP. Jangan cepet-cepet move on walaupun kalian sudah SMA ya. Oke, jadi kita akan membahas nih tentang materi SMP, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk coba kita selesaikan masalah-masalah di samping ini. Misalnya yang pertama ya, 3x plus 2 sama dengan 11. Yuk, berapa kira-kira? Ya betul, x sama dengan 3. Kemudian, yuk yang kedua, 5 dikurangi 2x sama dengan 7. Berapa penyelesaiannya? Iya betul, x sama dengan negatif 1. Ya, yang selanjutnya untuk pertidaksamaan linier satu variabelnya, 2x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 8. Berapa kira-kira penyelesaiannya? Iya betul, x lebih dari sama dengan 6. Kemudian untuk masalah yang terakhir nih, 12 dikurangi 6x sama dengan 0. Kira-kira berapa nih penyelesaiannya? Oh iya betul sekali, x lebih dari sama dengan 2.
dari permasalahan-permasalahan yang tadi, apa sih sebenarnya definisi dari penyelesaian? Ya betul, penyelesaian adalah bilangan pengganti dari variabel yang membuat pernyataan-pernyataan di sini bernilai benar. Nah, itu tadi merupakan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang nih, kira-kira gimana ya penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana nih cara menggambar grafik 3x plus 2y sama dengan 6? Pasti kalian masih ingat ya? Betul, langkah-langkahnya yang pertama adalah ambillah dua buah titik sembarang. Bebas ya, misalnya saya mengambil di sini adalah x-nya 0. Berarti kita tutup bagian 3x-nya. Berarti 2y sama dengan 6, betul. Berarti y-nya berapa? Iya, betul 3. Nah, setelah itu ambillah satu buah titik lagi. Misalnya saya ambil adalah y-nya 0, berarti y-nya kalian tutup nih. Berarti kan 3x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa? Iya, betul, x-nya 2. Berarti titiknya sudah kita dapat nih. Yang pertama adalah 0,3 dan titik yang kedua adalah 2,0. Kemudian kalian letakkan dua buah titik tadi yang kalian temukan di diagram kartesius. Lalu setelah itu hubungkan dua titik tersebut menjadi garis ya. Nah, garis inilah yang kita sebut adalah garis 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana caranya menggambar grafik bersama linear dua variabel? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yuk kita pelajari dan lakukan langkah-langkah berikut ini untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, untuk langkah pertama kita mengikuti langkah di kegiatan 1. Di antara titik-titik berikut, manakah yang merupakan penyelesaian dan bukan merupakan penyelesaian dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Oke, untuk titik A, 5,0, apakah dia penyelesaian? Oh iya, betul, ternyata bukan penyelesaian. Kemudian untuk titik B, 6,3, apakah dia penyelesaian dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12? Bukan juga ternyata. Negatif 1,8 sudah kalian cek? Ya, ternyata bukan juga ya. Oh, ternyata salah semua nih. Kemudian titik D 1,2, apakah dia penyelesaiannya? Oh iya, ternyata benar, dia adalah penyelesaian. Kemudian untuk titik E, apakah dia adalah penyelesaiannya? Oh, ternyata bukan juga ya. Kemudian untuk titik F negatif 2,3, apakah dia penyelesaian? Oh, ternyata benar, dia adalah penyelesaian. Untuk titik G, 2,-2, gimana kalian cek? Ternyata penyelesaian juga nih. Untuk titik H, 6,-1, apakah dia penyelesaian dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12? Oh, ternyata bukan juga ya. Lalu untuk titik I, 4,5, oh bukan juga ternyata. Untuk titik negatif 3,1, apakah penyelesaian? Oh, ternyata iya. Langkah berikutnya, kita coba gambarkan titik-titik tersebut pada diagram kartesius. Titik A, 5,0 kita gambarkan dengan warna merah karena bukan penyelesaian ya. Titik 6,3 juga sama, kita gambarkan dengan warna merah. Kemudian titik negatif 1,8 kita gambarkan juga dengan warna merah. Titik D 1,2 karena dia merupakan penyelesaian, kita gambarkan dengan warna biru. Kemudian untuk titik E 8,-1 kita gambarkan dengan titik merah karena bukan penyelesaian. Untuk titik F karena negatif 2,3 karena penyelesaian, kita gambarkan dengan betul titik warna biru. Kemudian 2,-2 kita gambarkan juga dengan warna biru. Titik H 6,-1 kita gambarkan dengan warna merah. Kemudian titik I 4,5 karena bukan penyelesaian ya, berarti kita gambarkan dengan warna merah juga. Kemudian untuk terakhir titik J negatif 3,-1 karena dia penyelesaian, berarti kita gambarkan dengan warna biru. Setelah kita gambarkan, langkah berikutnya adalah silahkan kalian gambarlah persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 12, yaitu tentukanlah titik potongnya, yaitu tadi ya 0,6 dan kemudian 4,0. Kemudian kita letakkan pada diagram kartesius. Kemudian hubungkan dua titik tersebut, jadilah sebuah garis. Kalau kalian amati, nah ternyata titik merah itu terletak di kanan garis ya.
Untuk titik biru ternyata terletak di kiri garis. Padahal tadi apa? Merah itu yang bukan penyelesaian. Biru itu apa tadi? Iya betul, biru itu kan tadi yang penyelesaian. Oh ternyata mengelompok jadi satu. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Iya betul, bahwa daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 adalah di sisi kiri dari garis. Nah, langkah berikutnya yuk kita ikuti kegiatan 2. Berdasarkan kegiatan 1, apa yang dapat kalian simpulkan tentang daerah penyelesaian? Ya, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang memuat semua titik penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel. Jadi, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x min 5y lebih dari sama dengan 8, itu bisa kita adopsi ya langkahnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 5y lebih dari sama dengan 8. Langkah pertama adalah kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu menjadi 2x dikurangi 5y sama dengan 8. Kemudian setelah kalian ubah menjadi persamaan, silakan gambarlah garis 2x min 5y sama dengan 8. Ambillah dua titik ya, seperti biasa, boleh titik potong, boleh titik yang lain, jadi tidak harus titik potong. Silakan ambil, misalnya kita ambil titik negatif 1, negatif 2, kemudian titik yang kedua adalah 4,0. Lalu setelah itu silakan gambarkan pada diagram Kartesius. Langkah kedua, silakan kalian ambil satu titik uji. Bebas ya, titiknya di mana saja, yang penting di luar garis. Misal saya mengambil titik A yaitu di 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. 2x min 5y lebih dari sama dengan 8. Kemudian jadinya 2 kali 0 dikurangi 5 kali 0 lebih dari sama dengan 8. Kemudian kan 2 kali 0 0 ya, kurangi 0 lebih dari sama dengan 8. 0 kurangi 0 berapa? Ya betul, 0 lebih dari sama dengan 8. Apakah 0 lebih dari sama dengan 8 pernyataan yang benar? Ya betul, dia adalah pernyataan yang salah. Karena hasilnya tidak sesuai atau bukan pernyataan yang benar, berarti daerah yang memuat titik yang kita ambil itu bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kalau kita lihat ini garisnya adalah di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis yang memuat titik yang kita uji ternyata bukan DHP nih. Berarti yang mana nih DHP-nya? Ya berarti daerah sisi lainnya atau paruh lainnya dari garis tersebut. Berarti kalau tadi sebelah kiri berarti DHP-nya adalah sebelah kanan. Berarti daerah himpunan penyelesaian adalah sebelah kanan. Nah, setelah kalian tadi menyelesaikan kegiatan 1 dan 2, yuk sekarang kita masuk kegiatan inti kita ya, yaitu kegiatan 3, yaitu untuk apa? Menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dari tadi kan kita hanya baru menyelesaikan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke sistem. Kalian tahu ya bedanya antara sistem dan pertidaksamaan biasa. Kalau sistem itu adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear. Nah, misalnya nih saya langsung mencontohkan ya. Misalnya dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear x plus 2y kurang dari sama dengan 8, 2x min 3y kurang dari sama dengan 6, dan x lebih dari sama dengan negatif 1. Langkahnya adalah silakan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan tersebut. Nah, misalnya kita mulai dari yang pertama, pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Langkah-langkahnya masih ingat ya? Iya betul, ubahlah ke persamaan dulu. Setelah kalian ubah ke persamaan, baru ambillah dua buah titik yang melalui persamaan tersebut. Misalnya kita ambil 0,4 dan misalnya 8,0. Caranya sudah paham ya. Kalau lupa ya silakan kembali lagi tadi kita kegiatan ke 1 dan 2. Kemudian setelah kalian menemukan titiknya, silakan letakkan di diagram Kartesius ya. Setelah itu silakan titiknya diletakkan pada diagram Kartesius.
Setelah itu silakan kalian tarik garis. Kemudian langkah berikutnya jangan lupa uji titik. Misalnya kita ambil satu titik di luar garis tersebut, bebas ya. Misalnya kita ambil 0,0. Nah terus kita masukkan nih, X nya kita ganti dengan 0 dan Y nya juga kita ganti dengan 0. Berarti kan 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 8. Kemudian 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah? Iya betul ya, berarti pernyataannya benar. Berarti titik tersebut terletak pada daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Lalu setelah itu kita blok bagian di HP-nya. Kemudian kita lanjutkan ke pertidaksamaan kedua, yaitu 2X dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Langkahnya sama, ambil 2 buah titik. Nah, terus misalnya ketemu 0,-2 dan 3,0. Sama lagi, letakkan pada diagram kartesius. Kemudian hubungkan menjadi sebuah garis. Lalu seperti tadi lagi, ambillah sebuah titik untuk menguji. Nah, Bu, boleh enggak pakai titik yang tadi? Boleh aja, yang penting dia terletak di luar garis yang akan kita uji. Ya, misalnya 0,0 ya, kita uji. Berarti kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Berarti kan 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti 0 kurangi 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti ketemunya 0 kurang dari sama dengan 6. Benar apa salah? Iya betul ya, ternyata pernyataan yang benar. Berarti daerah yang memuat 0,0 dan di sebelah kiri garis atau garis 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6 adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita arsir nih, misalnya kita pakai warna biru. Kemudian kita lanjutnya ke pertidaksamaan terakhir, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 1. Karena ini hanya X doang, itu gampang ya. Berarti misalnya kita ambil X nya negatif 1, kita tarik garis. Nah kemudian kalian uji titik 0,0 tersebut kepada pertidaksamaannya. Berarti X nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti kan 0 lebih dari negatif 1. Benar apa salah? Benar kan ya? Nah kalau sudah benar, berarti daerah yang muat 0,0 dan di sebelah mana garis nih? Nah ternyata di sebelah kanan garis. Kalau di sebelah kanan garis berarti kamu arsir nih sebelah kanannya, karena dia merupakan di HP. Nah setelah kalian selesai menentukan daerah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan, sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier tersebut. Nah daerah himpunan dari sistem pertidaksamaan linier adalah yang memenuhi semua pertidaksamaan dari sistem tersebut. Berarti tadi yang kita arsir ya, yang kita arsir warna biru, yang kita arsir warna coklat muda, dan juga yang kita arsir warna biru muda. Berarti mana nih yang kena tiga-tiganya? Iya betul, bagian tengah ini ya, yaitu yang bagian segitiga. Nah sudah paham? Pasti sudah ya. Kalau belum silahkan ulang lagi video-videonya dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Dari kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 yang sudah kalian pelajari tadi sebelumnya, kira-kira sudah paham ya? Nah kalau sudah, yuk kita simpulkan apa yang kita pelajari pada kegiatan 1, 2, dan 3. Jadi, langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel adalah: yang pertama, selesaikan masing-masing pertidaksamaan dengan cara ubahlah pertidaksamaan ke bentuk persamaan. Kemudian yang kedua, buatlah grafik ya, atau buatlah kurva dan garisnya. Setelah itu, ambil sebuah titik uji, lalu tentukan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan titik uji tersebut. Yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, yaitu daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita berlatih lewat link di deskripsi video ini ya. Cek bawah ini. Demikian video materi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Terus belajar dan tetap semangat untuk masa depan. We love matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.